Saudara, HUT ke-14 Kompas TV mengambil tema Harmonisia. Sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan jelang malam puncak HUT Kompas TV. Menjelang puncak HUT ke-14 Kompas TV, tim Kompas TV menggelar syukuran sederhana. Kompas TV berharap di usia ke-14 tahun ini tetap menjadi sumber informasi yang independen dan juga terpercaya. Empat 14 tahun Kompas TV hadir menemani pemirsa sebagai salah satu pilar demokrasi. Kompas TV berharap di usia ke-14 tahun tetap menjadi sumber informasi yang independen dan juga terpercaya. Dikasihnya ke perwakilannya disebutin orangnya. Iya. Redaksi Kompas TV selalu berupaya menghadirkan berita yang akurat untuk mengisi ruang informasi masyarakat Indonesia. Dan tahun ini saudara mengusung tema Harmonisia, Kompas TV menegaskan komitmennya untuk menjaga keselarasan dan menghormati perbedaan pendapat di tengah gejolak nasional dan dunia. Kompas TV berharap bisa selalu menjadi panduan bagi masyarakat di tengah disrupsi informasi di era digital. Syukur bahwa 14 tahun Kompas TV bisa bersiaran menjadi televisi berita dengan tagline independen terpercaya. Kami berharap Kompas TV selalu menjadi bagian dari masyarakat untuk mencari informasi, menjadi panduan bagi masyarakat Indonesia di tengah disrupsi informasi di mana publik susah sekali sekarang membedakan mana pernyataan asli dari seseorang atau AI. Semoga Kompas TV tetap menjadi acuan dan panduan masyarakat Indonesia untuk mencari informasi dan peristiwa yang faktual. Dan selama 14 tahun pula hingga kini, saudara, Kompas TV berusaha menjaga nilai-nilai dan etika jurnalisme. Pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Arif Nugraha mengatakan 14 tahun Kompas TV penuh tantangan, namun tetap menjaga konsistensi demi Indonesia. Nilai yang harus dijaga sejak Kompas TV berjalan 14 tahun, pertama soal kejujuran. Dan yang kedua adalah soal kesetiaan kepada kebenaran. Yang berikutnya adalah penghormatan kepada kemampuan dan profesionalitas. Kenapa itu penting? Karena dalam perjalanan Kompas TV sebagai televisi, sebagai lembaga penyiaran, dan sejak tahun 2015 sebagai televisi berita, produk yang paling utama adalah menyampaikan informasi. Di situ memerlukan syarat besar. Syaratnya adalah satu, soal kompetensi, yang kedua adalah soal ketaatan kepada etik. Tantangan selalu ada ya, artinya terberat dalam perjalanan 14 tahun adalah konsistensi. Bagaimana kita semua bisa menjaga konsistensi bahwa tujuan utama berdirinya Kompas TV itu adalah untuk menjadi bagian dari komponen bangsa memperbaiki Indonesia. Saudara, 14 tahun sudah Kompas TV hadir untuk Anda mengabarkan informasi faktual yang sebenarnya langsung dari lokasi. Kompas TV juga berkomitmen jujur menjaga independensi dan kepercayaan masyarakat. Salah satunya seperti saat aksi unjuk rasa yang ramai beberapa waktu lalu. Jurnalis Kompas TV melaporkan informasi aktual dan kami hadirkan cerita mereka untuk Anda. Saya akan datangi secara langsung Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat untuk melihat situasi apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan. Bisa nih, saksikan terus. Akhirnya kami juga agak kesulitan di sini. Ini di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Di sini masih terlihat pihak kepolisian yang melakukan bersih-bersih, dan memang karena barusan di lokasi kami melaporkan ini adalah tempat di mana gas air mata ditembakkan, sehingga ini membuat saya cukup kesulitan gitu ya dalam melakukan reportase dan juga berbicara di sini, karena
aroma pedas dari gas air mata ini masih cukup pekat. Ini sampai membuat saya cukup kesulitan begitu ya, dan mata juga cukup perih. Untuk akses jalan kami lihat tetap beroperasi seperti biasa, karena kalau Anda lihat di belakang saya. Pemirsa Kompas TV, di tengah situasi unjuk rasa yang begitu ramai, tentunya jurnalis Kompas TV hadir untuk mengabarkan. Tapi saya juga pengen denger nih cerita juga dari salah satu jurnalis Kompas TV, yakni Zevanya Situmayang. Halo Zevanya. Halo Kak Okta, saudara Kompas TV. Zevanya, cerita dong pengalamannya kemarin kan unjuk rasa rame banget, bahkan juga berujung ada yang kericuhan juga. Nah itu gimana waktu itu pengalamannya? Pengalaman pertama yang cukup menegangkan pastinya, karena pertama kali saya ngeliput demo juga di tahun ini, dan tentu senang juga melihat bagaimana masyarakat itu sangat semangat ya, dari mahasiswa, dari berbagai instansi itu sama-sama mau menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka untuk pemerintah. Tentu hal yang panjang, tugas yang panjang, kadang kita shift dari pagi pulang nggak bisa malam, tapi capek rasanya. Tapi meskipun begitu, karena semangat dari teman-teman juga sama, jadi tetap ada energi sih untuk mengabarkan kepada pemirsa yang nonton semua di rumah. Zevanya, waktu itu pernah nemu kendala nggak sih selama proses meliput, terutama di tanggal 25 sampai 31 Agustus itu? Ya kebetulan aku mulai ngeliput dari tanggal 25-nya banget, dan di situ memang kericuhan pertama kali terjadi kan. Itu masih siang hari, tapi udah ricuh suasananya, tembakan gas air mata juga ada. Itu sih paling kendala yang dirasain adalah ketika ada gas air mata, kita pasti kocar-kacir ke sana sini, kepisah sama campers. Itu momen panik juga, karena kita nggak tahu tim kita di mana, kita nggak tahu kondisinya gimana. Belum lagi dari kantor kita harus live, harus mengabarkan kepada yang nonton di rumah seperti apa. Tapi di satu sisi juga kondisi lagi deg-degan, tegang, menghirup gas air mata juga agak sesek gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kita tetap harus punya energi untuk bisa kasih informasi yang tepat dan aktual, terpercaya juga tentunya. Polisi melepaskan tembakan gas air mata, saudara. On cam, kalau nggak salah ada tembakan gas air mata lagi deket gua. Ke situ asapnya muncul, udah abis gua di situ. Abis dalam arti gua nggak bisa ngomong-ngomong, mungkin ketarik ya, udah nyangkut kali ya. Udah nyangkut di tenggorokan sama hidung gua. Ya udah, kalau gas air mata itu kan kalau misalnya belum masih ketahan di mata, hidung sama tenggorokan mungkin masih bisa diantisipasi, tapi kalau udah plek, nyangkut aja udah. Kalau boleh dijelasin tuh, itu momentum gua inget mati lagi. Serius. Karena apa? Karena ketika gua dibantu evakuasi sama Mbak Veron dan Arif, itu tuh gue nggak bisa nafas sekali. Gue tuh nggak bisa nafas sama sekali. Ya bayangin aja, orang nggak bisa nafas sama sekali, dipaksa ya dalam tanda kutip untuk lari. Di situ tuh gue mikir, ini nih penyebab dari begitu banyak korban jiwa yang lahir karena tembakan gas air mata. Gue nggak tahu saat itu tuh gas air matanya beda banget sama yang di Pati. Kapolri untuk menginvestigasi secara mendalam begitu ya. Live aku rada jadi kayak konsentrasi aku terbagi antara meler sama materi live report, karena itu bener-bener meler yang belum pernah aku alami sebelumnya. Bener-bener aduh, melernya tuh parah ya. Biasa tuh saat ada satu peristiwa besar, kita tuh betul-betul ada di depan peristiwa itu untuk melaporkan. Kita betul-betul tahu apa sih sebetulnya yang lagi terjadi gitu loh. Kami akan tunjukkan yang ini adalah gambar terkini aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan itu sekaligus menunjukkan sih apa sih namanya di layar bagaimana sebetulnya kondisi di lapangan saat itu. Itu yang menarik untuk jadi seorang jurnalis ya. Kita harus membedakan antara memihak dan tidak memihak. Tapi beruntungnya Kompas TV itu sangat ingin mendapatkan gambar terbaik, tapi itu sebetulnya prioritas utama kita untuk layar.
Tapi prioritas yang lebih utama lagi daripada prioritas utama kita adalah keselamatan. Jadi saat kemudian sudah mulai ricuh-ricuh yang udah mulai ada lempar-lempar segala macam, kita ambil gambar dulu nih, kalau masih aman, abis itu menjauh. Paling enggak, kalau campersku tuh selalu ngajak Fit, ayo Fit, titik aman. Jangan sampai kita ntar kayak ketimpuk atau apa. Ya, berada di tempat yang agak jauh dari demonstran, agak jauh juga dari polisi, tapi di situ tempatnya aman gitulah. Jadi buat gambar bagus, buat kita melarikan diri juga aman gitu. Gitu sih. Kalau sukanya ya pengalaman sih, bagi saya itu pengalaman berharga sih bagi saya. Bisa meliput langsung ke lapangan segala macam. Ya kalau dukanya ya kita sama dengan demonstran, kayak kena gas air mata, kayak kita ikut lari-lari, kayak ikut takut kelempar juga, itu sama. Nggak mungkin demo udah berhari-hari gitu ya, tidak ada perubahan apa-apa. Itu harusnya ada perubahan yang bisa diberikan kepada masyarakat supaya apa yang jadi perjuangan tidak sia-sia. Semoga 17+8 tuntutan rakyat bisa terrealisasi. Kita butuh kerja nyata, bukan omon-omon. Kalau buat unjuk rasa, buat pendemo ya, harapan saya sih tetap bersuara soal 17+8 tuntutan rakyat itu, tetap berada di jalur demo yang benar, dan contohnya kayak tidak merusak fasilitas gitu. Saling jaga, jangan sampai ada kericuhan yang akhirnya menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jangan sampai akhirnya ada korban yang berjatuhan. Dan tinggal beberapa jam lagi sebelum puncak acara syukuran HUT ke-14 Kompas TV. Lalu seperti apa persiapannya? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, dan juga juru kamera Feriska Immanuel di Jakarta. Selamat pagi, Nanda. Nanda, ini kan kita lihat ya, tinggal beberapa jam lagi. Seperti apa persiapan syukuran HUT ke-14 Kompas TV dan apa pesan inti yang ingin disampaikan melalui acara ini, Nanda? Selamat siang, Adisti dan juga saudara. Kalau ditanya bagaimana persiapan, tentu sudah rampung sebenarnya. Siang hari ini hanya ada gladi bersih. Beberapa menit yang lalu baru saja berhenti, ada salah satu band yang mengisi acara nanti malam. Baru saja selesai untuk latihan di sesi siang ini. Sebenarnya tadi sudah ada beberapa pengisi acara yang sudah berlatih sejak pukul 10 pagi, Adisti, sampai dengan saat ini juga masih berlangsung. Karena kalau kami ingatkan lagi bahwa acara syukuran ulang tahun Kompas TV ke-14 akan diberlangsungkan nanti malam di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tentu kalau ditanya mengenai harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan dari ulang tahun Kompas TV yang ke-14 tahun ini, Adisti, pesan dan harapannya adalah cukup besar, di mana kalau kita bisa melihat di belakang saya yang sedikit terlihat begitu ya, ini adalah tema besar ulang tahun Kompas TV tahun ini, Harmonesia, Harmoni Indonesia, yang harapannya adalah tema ini dipilih melihat dari bagaimana kondisi kebatinan yang sedang terjadi di tanah air beberapa belakangan hari ini, Adisti. Dan untuk itu tentu harapan terbesarnya melihat juga dari usia Kompas TV yang ke-14 tahun dan harapannya terus sampai dengan selama-lamanya begitu, ini bisa memberikan informasi yang aktual, faktual, independen, dan juga terpercaya untuk pemirsa Indonesia di rumah. Nah, jadi nanti kita akan melihat, tadi saya melihat dari salah satu pengisi acara, cukup mengharukan kalau saya melihat, karena kenapa ada salah satu penampilan juga yang merangkum bagaimana kemudian dinamika yang terjadi di Indonesia belakangan hari ini. Jadi kita akan saksikan, kembali kami informasikan kepada Anda, Adisti, dan juga saudara, bahwa acara akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Fedriska Immanuel melaporkan langsung dari Jakarta.